Di sini saya akan menjelaskan algoritma CPU scheduling. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firman Hagultom dengan NIM 123140171 dari kelas Sistem Operasi RE. Di sini saya akan menjelaskan apa itu first come first serve atau FCFS. FCFS adalah algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana dan mudah dipahami. Pada algoritma ini, proses yang datang terlebih dahulu akan dieksekusi lebih dulu tanpa memperhatikan burst time atau prioritas proses. Sifat algoritma ini menyerupai antrian di mana proses yang pertama kali masuk akan dilayani terlebih dahulu, seperti konsep first in, first out atau FIFO. Data proses simulasi. Proses 1 memiliki arrival time 0, burst time 10, prioritas 3. P2 memiliki arrival time 2, burst time 5, prioritas 1. P3 memiliki arrival time 4, burst time 8, prioritas 4. P4 memiliki arrival time 6, burst time 3, prioritas 2. P5 memiliki arrival time 8, burst time 6, prioritas 5. Visualisasi FCFS. P1 tiba di waktu 0 ms dan langsung dieksekusi dan selesai di 10 ms. P2 tiba di waktu 2 ms, P3 tiba di waktu 4 ms, P4 tiba di waktu 6 ms, P5 tiba di waktu 8 ms. P2 harus menunggu P1 terlebih dahulu, P2 dieksekusi di 10 ms, selesai pada 15 ms. P3 harus menunggu P1 dan P2 terlebih dahulu, P3 dieksekusi di 15 ms, selesai pada 23 ms. P4 harus menunggu P1, P2 dan P3 terlebih dahulu, P4 dieksekusi di 23 ms, selesai pada 26 ms. P5 harus menunggu P1, P2, P3 dan P4 terlebih dahulu, P5 dieksekusi di 26 ms, selesai pada 32 ms. Waiting time dan runtime. Waiting time sama dengan start time dikurang arrival time. P1 sama dengan 0 ms langsung dieksekusi, P2 10 kurang 2 sama dengan 8, P3 15 kurang 4 sama dengan 11, P4 23 kurang 6 sama dengan 17, P5 26 kurang 8 sama dengan 18. Semuanya ditotalkan dan dibagi 5 dan dihasilkan 10,8 ms. Turun runtime sama dengan waiting time ditambah burst time. P1 0 tambah 10 sama dengan 10 ms, P2 8 tambah 5 sama dengan 13 ms, P3 11 tambah 8 sama dengan 19 ms, P4 17 tambah 3 sama dengan 20 ms, P5 18 tambah 6 sama dengan 24 ms. Semuanya ditotalkan lalu dibagi 5 dan dihasilkan 17,2 ms. Kelebihan dan kekurangan FCFS. Kelebihan yang pertama yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan. Kelebihan yang kedua, tidak memerlukan perhitungan kompleks. Lalu kekurangannya adalah yang pertama, convoy effect. Jika ada satu proses dengan burst time besar, proses lainnya harus menunggu sangat lama. Dan kekurangan yang kedua yaitu tidak adil. Proses yang datang belakangan bisa tertunda sangat lama jika proses sebelumnya memiliki burst time yang besar. Lalu yang kedua adalah shortest job first atau SJF. SJF adalah algoritma penjadwalan CPU yang mengeksekusi proses dengan burst time atau waktu eksekusi paling pendek terlebih dahulu. Algoritma ini dapat bersifat preemptif atau non-preemptif, tergantung pada apakah proses yang sedang dieksekusi dapat dihentikan. Jika ada proses dengan burst time yang lebih pendek yang datang belakangan. Data proses simulasi. Proses 1, P1 memiliki arrival time 0, burst time 10, prioritas 3. P2 memiliki arrival time 2, burst time 5, prioritas 1. P3 memiliki arrival time 4, burst time 8, prioritas 4. P4 memiliki arrival time 6, burst time 3, prioritas 2. P5 memiliki arrival time 8, burst time 6, prioritas 5. Shortest job first non-preemptive. P1 tiba di waktu 0 ms langsung dieksekusi karena CPU kosong, mulai di 0 ms selesai di 10 ms. P2 tiba di waktu 2 ms, P3 tiba di waktu 4 ms, P4 tiba di waktu 6 ms, P5 tiba di waktu 8 ms. Pada waktu 10 ms, proses yang tersedia adalah P2, P3, P4, dan P5. Burst time terkecil adalah P4 dan langsung dieksekusi. P4 mulai di waktu 10 ms, selesai di 13 ms. Pada waktu 13 ms, proses yang tersedia adalah P2, P3, dan P5. Burst time terkecil adalah P2. P2 langsung dieksekusi, P2 mulai di waktu 13 ms, selesai di 18 ms.
Pada waktu 18 ms, proses yang tersedia adalah P3 dan P5. Burst time terkecil adalah P5 dan langsung dieksekusi. P5 mulai di waktu 18 ms, selesai di 24 ms. P3 adalah proses terakhir yang tersisa. P3 mulai di waktu 24 ms, selesai di 32 ms. Waiting time dan turnaround time. Waiting time sama dengan start time dikurang arrival time. P1 sama dengan 0 karena langsung dieksekusi. P4 10 kurang 4, 6 sama dengan 4. P2 13 kurang 2 sama dengan 11 ms. P5 18 kurang 8 sama dengan 10 ms. P3 24 kurang 4 sama dengan 20 ms. Semuanya ditotal dan dibagi 5 dan dihasilkan 9 ms. Turnaround time sama dengan waiting time tambah burst time. P1 0 tambah 10 sama dengan 10 ms. P4 P tambah 4 tambah 3 sama dengan 7 ms. P2 11 tambah 5 sama dengan 16 ms. P5 10 tambah 6 sama dengan 16 ms. P3 20 tambah 8 sama dengan 28 ms. Semuanya ditotal lalu dibagi 5 dan dihasilkan 15,4 ms. Kelebihan dan kekurangan SJF. Kelebihan yang pertama adalah waktu tunggu atau waiting time dan waktu penyelesaian turnaround time relatif kecil karena proses pendek dieksekusi terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah efisiensi CPU meningkat karena proses pendek cepat diselesaikan. Kekurangan yang pertama adalah starvation atau kelaparan. Proses dengan burst time yang besar bisa tertunda terus-menerus karena proses dengan burst time kecil terus masuk lebih dahulu. Lalu yang kedua adalah algoritma ini membutuhkan informasi burst time di awal yang sering kali sulit diprediksi dalam situasi nyata. Perbandingan performa. FCFS memiliki waiting time 10,8 ms dan turnaround time 17,2 ms. Sedangkan SJF non-preemptive memiliki waiting time 9 ms dan turnaround time 15,4 ms. SJF memiliki waiting time dan turnaround time terendah dan paling efisien untuk mengeksekusi dengan cepat. FCFS memiliki performa yang cukup baik, tapi bisa menyebabkan proses terus-menerus diabaikan untuk proses yang lama. Dan itu aja, sekian dari saya. Terima kasih.